Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah bergabung semuanya, nggih. Ya, Ibu. Saya mulai dulu untuk mengawali kegiatan pelatihan hari ini. Bismillah kita awali dulu ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan fasilitasi simulasi IHT hari ini. Baik, coba saya mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya? Walaupun sudah siang hari, tapi tetap semangat semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mohon izin untuk perwakilan peserta untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke. Ini saya minta tolong untuk Pak Syamsuri. Pak Syamsuri bisa dipimpin dulu doanya supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Halo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hari ini dalam penyampaian materi supaya bisa kita terima dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Samsuri sudah memimpin doa kita hari ini. Baik, langsung saja untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, saya mau mengajak ice breaking terlebih dahulu, supaya lebih semangat dan lebih fokus nanti untuk menerima materi yang akan saya sampaikan. Masih ingat ya, ice breakingnya yang dulu kita bernyanyi, kita pasti bisa ya. Oke, ikutin gerakannya ya, Bapak Ibu, monggo. Saya tahu saya bisa dan bersemangat. Kan, kita kompak, kita lakukan bersama-sama dengan semangat. Harapannya semoga pelatihan hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semuanya. Baik, yuk kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya tahu saya bisa dan bersemangat. Saya tahu saya bisa dan bersemangat. Saya tahu bisa, saya tahu saya dan bersemangat. Oke, kita naikkan levelnya untuk lebih cepat lagi. Siap-siap nih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saya tahu saya bisa dan bersemangat. Saya tahu saya bisa dan bersemangat. Saya tahu bisa, saya tahu saya bisa dan bersemangat. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini sudah semangat ya. Berarti sudah siap untuk menerima materi yang akan saya sampaikan hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya akan mohon izin untuk mute dulu ya, supaya nanti lebih fokus untuk menerima materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Sebelumnya hari ini saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi tentang asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik. Baik, apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu tampilannya? Kalau sudah terlihat, acungkan jempolnya. Oke, terima kasih. Baik, materi hari ini adalah tentang asesmen diagnostik. Sebelumnya, saya mau bertanya terlebih dahulu. Bagaimana sih implementasi asesmen dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan? Monggo, apabila ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, saya persilahkan. Monggo, siapa yang bisa langsung menyalakan mic-nya terlebih dahulu, nggih?
implementasi asesmen yang sudah panjenengan laksanakan ketika kegiatan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu? Halo? Ya, Bu. Ya, Ya, monggo Bu Indah. ya biasanya kami mengasesmen atau memberikan penilaian kepada siswa kita itu ketika dalam kegiatan pembelajaran, terus kemudian di akhir pembelajaran, kemudian di akhir dari materi gitu nggih, seperti ulangan harian, kemudian nanti ada ketika mau akhir semester gitu, tengah semester dan akhir semester begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Indah sudah menyampaikan pendapatnya. Tadi sudah disampaikan gitu bahwa ketika Bu Indah melaksanakan asesmen itu dilakukan ketika pembelajaran, kemudian di akhir, dan juga dilaksanakan ketika pertengahan semester gitu, Bu Indah ya, untuk mengetahui kemampuan siswa. Baik, hari ini kita akan membahas tentang asesmen diagnostik, bahwa tujuannya adalah nanti panjenengan semuanya mampu memahami terkait asesmen diagnostik sendiri yang nantinya akan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama asesmen diagnostik kognitif dan juga asesmen diagnostik non-kognitif. Harapannya nanti panjenengan semua bisa memberikan contoh dari masing-masing asesmen diagnostik ini. Nggih, bismillah nggih Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini Bu Vivin masih ada kendala jaringan yang baru masuk. Nah, agenda hari ini kita akan membahas tentang tujuan dilaksanakannya asesmen diagnostik. Kemudian macam-macam dari asesmen diagnostik sendiri yang dibedakan menjadi 2, yaitu non-kognitif, asesmen diagnostik non-kognitif, dan juga asesmen diagnostik kognitif. Baik, saya lanjutkan ya di sini. Untuk yang pertama, tujuan asesmen diagnostik. Sebelumnya ada yang sudah pernah membaca atau yang sudah pernah belajar terkait tujuan asesmen diagnostik ini? Monggo bagi ada yang mau menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan Bapak Ibu. Saya, Bu, Monggo. asesmen diagnostik ini diberikan kepada siswa di awal pelajaran. Jadi di sini untuk mengukur kemampuan siswa di pelajaran tersebut, di materi yang akan diberikan. Mereka sudah kira-kira sudah bisa atau belum. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dina. Terkait tujuan asesmen diagnostik sendiri, itu sudah benar sudah disampaikan oleh Bu Dina bahwa secara umum namanya asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosa. Jadi seperti dokter kita diagnosa bagaimana kemampuan dasar siswa. Nah, dan juga kita harus bisa mengetahui kondisi awal siswa itu seperti apa. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa asesmen diagnostik ini dibedakan menjadi 2, yaitu non-kognitif dan kognitif. Adapun tujuan dari non-kognitif itu adalah untuk mengetahui kondisi sosial dan psikologi dari peserta didik. Kita bisa mengetahui bagaimana perasaannya ketika sebelum ataupun ketika dilaksanakan pembelajaran. Apakah dia sedang merasa sedih atau merasa marah atau sedang merasa bahagia. Dan selain itu juga kita juga bisa mengetahui kondisi keluarga siswa dan juga latar belakang pergaulannya. Itu tadi untuk tujuan dari asesmen non-kognitif. Berikutnya, untuk tujuan dari asesmen diagnostik kognitif, yaitu untuk mencapai kompetensi siswa. Jadi yang sudah disampaikan oleh Bu Indah tadi, Bu Indah sudah melaksanakan yang namanya tes atau ujian ketika di tengah semester Bu Indah. Nah, itu gunanya adalah untuk mengetahui kompetensi siswa, sampai mana batas siswa yang sudah dipahami. Kemudian, setelah dilakukan asesmen kognitif, harapannya kita juga harus memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang nilai atau kompetensinya masih di bawah rata-rata. Kenapa? Kenapa kok kita harus memberikan tambahan supaya siswa ini bisa
bisa mengikuti teman-temannya yang lain. Baik Bapak Ibu, terkait tujuan asesmen diagnostik, apakah ada yang ditanyakan? Apabila tidak ada, saya lanjutkan ya. Lanjut untuk yang asesmen diagnostik non kognitif. Apa itu asesmen diagnostik non kognitif? Monggo apabila ada yang sudah membaca bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, ini yang belum saya dengar ini suaranya Pak Samsuri dan Bu Vivin ya. Monggo. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya persilahkan. Terkait asesmen diagnostik non kognitif. Bisa dinyalakan dulu mikrofonnya Bapak atau Bu Vivin. Mungkin Pak Samsuri atau Bu Vivin yang mau menyampaikan? Bapak? Speakernya dinyalakan dulu. Nggih, monggo Bapak. Asesmen diagnostik non kognitif Ibu ya. Oke. Ini saya kira penilaian ini ya mengukur kemampuan anak di akhir capaian pembelajaran nanti. Baik, terima kasih Pak Samsuri sudah menyampaikan pendapatnya terkait asesmen diagnostik non kognitif. Nah, di sini saya mau menjelaskan kembali bahwa asesmen diagnostik non kognitif ini dilaksanakan di awal pembelajaran, bukan di akhir ya Bapak. Jadi kita laksanakan ketika awal pembelajaran. Supaya apa? Supaya kita bisa menggali informasi. Informasi apa saja yang kita bisa dapatkan, antara lain bagaimana kondisi sosial dan juga psikologisnya siswa ini. Kemudian kita juga bisa mengetahui aktivitas siswa ketika belajar dari rumah, kondisi keluarga, ataupun juga pergaulannya. Nah, dari sini kita juga bisa menggali gaya belajar ataupun karakter siswa, sehingga nanti kita bisa melaksanakan treatment yang tepat untuk anak-anak itu seperti apa baiknya. Baik, itu tadi untuk asesmen diagnostik non kognitif. Nah, ketika melaksanakan asesmen ini, ada tips khusus nih untuk melaksanakannya, yaitu dengan cara keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bagaimana yang seperti apa? Tentunya sesuai dengan target yang ingin kita ketahui. Contoh, ketika kita ingin mengetahui kondisi emosi siswa, berarti kita tanyakan, bagaimana kabarnya hari ini? Apa yang hari ini kalian rasakan sebelum memulai pembelajaran? Nah, adapun persiapan ketika melaksanakan asesmen non-kognitif ini, yaitu yang pertama kita harus membuat alat bantu atau media pembelajaran istilahnya, nggih. Nah, kita bisa membuat gambar-gambar emosi untuk mengetahui. Coba tunjukkan emosi apa yang sedang kalian rasakan pada hari ini atau ketika sebelum memulai pembelajaran. Selain itu, selain menggunakan gambar, kita juga bisa membuat daftar pertanyaan. Nah, pertanyaan yang seperti apa? Pertanyaan yang mengarah ke tujuan yang ingin kita ketahui. Contoh, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian, apa hal yang menyenangkan yang kalian lakukan ketika belajar dari rumah? Dan lain-lain. Dari sini ada yang bisa mencontohkan asesmen diagnostik yang sudah panjenengan lakukan ketika berada di kelas. Monggo, Bapak Ibu bisa menyampaikan. Bu Vivin, mohon maaf, background-nya wajahnya yang tertutup. Ibu hilang. Jadinya seperti menghilang. Monggo Bu Inta tadi yang. Ya, contohnya ya Bu ya, ketika sebelum pembelajaran kita bertanya kesiapan siswa, kemudian
bertanya, anak-anak tadi kalian berangkat ke sekolah, diantarkan siapa? Hari ini sehat? Nah, begitu, Bu. Jadi ketika kita bertanya seperti itu, kita berikan perhatian kepada anak seperti itu, akhirnya dia akan menjawab kesiapannya dia. Oh iya, Bu, dia akan menceritakan apa yang dia lakukan ketika sebelum berangkat tadi, begitu, sehingga kita tahu, oh tadi anak ini seperti ini, misalnya tadi kalau perjalanannya lancar sampai di sekolah senang, ya berarti kita tahu perasaannya dia. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Indah. Alhamdulillah Bu Indah sudah mencontohkan penerapan asesmen diagnosis non kognitif ini di kelas nggih, dengan cara bertanya kepada siswa sehingga kita bisa mengetahui kondisi siswa sebelum memulai pembelajaran. Terima kasih Bu Indah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum nggih? Belum. Saya lanjutkan nggih. Bentar, mohon maaf. Sepertinya laptop saya mulai Bentar nggih Bapak Ibu, sepertinya ada kendala di laptop saya. Saya ulangi kembali. Tadi kita sudah mempelajari sampai asesmen diagnostik non kognitif, yaitu dengan cara menyusun pertanyaan untuk menggali bagaimana perasaan yang dirasakan oleh siswa sebelum kegiatan pembelajaran. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu gambarnya? Sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan, Gen. Nah, tadi Bu Indah sudah menyampaikan untuk penerapan dari asesmen diagnostik ini ketika pembelajaran. Jadi memang benar, kita bisa bertanya kepada siswa sebelum memulai pembelajaran. Tetapi ada beberapa contoh kegiatan yang bisa kita lakukan selain bertanya. Apa ya kegiatannya yang lainnya, yaitu kita bisa meminta siswa untuk bercerita. Nah, bercerita bagaimana pengalamannya ketika perjalanan dari rumah sampai sekolah, itu apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, itu kita bisa meminta siswa untuk bercerita. Selain itu, kita juga bisa meminta siswa untuk menulis apa yang mereka rasakan, terus pengalaman apa, dan yang terakhir adalah menggambar. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk menggali asesmen diagnostik non kognitif. Nah, selain itu, selain tadi membuat list pertanyaan, kita juga harus punya strategi dalam tanya jawab. Nah, yang pertama, ketika kita sudah membuat pertanyaan, usahakan pertanyaannya itu jelas ya Bapak Ibu, dan tidak istilahnya tidak panjang pertanyaannya, tidak bulat, tapi jelas dan mudah dipahami. Selain itu, kita juga harus memberikan stimulus atau informasi yang dapat membantu siswa untuk menemukan jawabannya. Dan jangan lupa juga kita harus berikan waktu siswa untuk berpikir dulu, jangan langsung disuruh menjawab. Nah, kan nanti siswanya juga kaget kalau disuruh menjawab langsung. Nah, ketika siswa sudah menjawab pertanyaan dari kita harus berikan penguatan apresiasi kepada jawabannya siswa. Kemudian ketika siswa balik bertanya, kita juga meminta atau menstimulus siswa ini untuk menjawab pertanyaannya sendiri. Apa gunanya di sini? Yaitu untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan ketika siswa mampu menjawab pertanyaan, kita juga harus memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Berikutnya, ini adalah tindak lanjut. Jadi tindak lanjut itu adalah timbal balik nggih, ketika kita sudah melaksanakan identifikasi kepada siswa,
kemudian kita akan mengajak siswa untuk berdiskusi. Nah, kalau seandainya ada siswa yang merasa sedih atau merasa marah, tindak lanjutnya seperti apa yang bisa dilakukan oleh guru? Yaitu yang pertama, kita bisa mengajak siswa untuk berdiskusi, Bapak Ibu. Dan juga kita bisa mengkomunikasikan masalah yang dihadapi siswa ke orang tuanya apabila diperlukan kalau ini. Kemudian kita juga harus mengulangi. Kita harus bertanya kembali kepada siswa, apakah dia masih merasa sedih, apakah dia masih merasa marah, supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui kondisi emosional dan psikologis dari siswa tersebut. Ngoten. Nah, berikutnya yaitu asesmen diagnostik kognitif. Sampai di sini ada yang mau menyampaikan terkait asesmen diagnostik kognitif, Bapak Ibu, monggo saya persilahkan. Oke, Ya, Pak saya Samsuri. Oh, Bu Pak Indah. Samsuri dulu. Nggih, Pak Oh, Samsuri nggih. dulu, monggo. Oke, monggo Ya. Pak Sam. Ini Bu, kalau biasanya kan anak-anak itu kan kalau hidup di desa itu kan begini Bu, mesti guru katanya, tadi anak-anak sudah makan berangkat sekolah, itu termasuk diagnostik Pak Anu Bu? Atau Oke, masuk apa? Asesmen diagnostik apa gimana ini Bu? itu adalah salah satu pertanyaan pemantik Bapak, untuk mengetahui kondisi emosional siswa. Kan kita enggak langsung, bagaimana perasaan hari ini? Kan kita harus memberikan pertanyaan arahan, awalan untuk membangun kedekatan kepada siswa juga Bapak. Nah, itu salah satunya pertanyaan yang bisa Ya, untuk ya, Bu. mengarahkan ke arah asesmen diagnostik non kognitif. Ngoten, nggih. Oh iya, makasih Bu. Terima kasih Pak Sam. Monggo Bu Indah, ada yang mau disampaikan? Berarti begini ya Bu ya, asesmen diagnostik itu kita laksanakan sebelum pembelajaran begitu ya. Kemudian dari hasil yang sudah kita terima, hasil dari asesmen tersebut, berarti kita akan memetakan anak begitu nggih? Nggih, Atau kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran kita, gitu ya Bu? nggih. Apa dipetakan kalau misalnya oh anak ini sedang seperti ini kita sendirikan atau tetap kita gabung dengan teman-teman yang lainnya seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Nah, tujuannya kembali lagi Bapak Ibu, untuk tujuan dari asesmen diagnostik ini saya kembalikan. Nah, di sini yaitu untuk mendiagnosis kemampuan awal dari siswa dan mengetahui kondisi siswa yaitu salah satunya kondisi emosi atau sosial emosinya anak-anak. Nah, ketika kita tahu, oh ternyata si A ini lagi merasa marah, lagi merasa sedih. Berarti kan ada tindak lanjut Bu dari guru tadi, yaitu apa? Pendampingan, diajak diskusi. Ini Bu, bentar. Nah, ini tindak lanjutnya. Yaitu kita bisa ajak berdiskusi terlebih dahulu. Kenapa, Nak? Kok marah? Apa yang membuat kalian itu bisa menjadi marah seperti ini? Kita ajak diskusi dulu. Kemudian kalau sudah terselesaikan di fase yang pertama ini dengan cara diskusi, maka anak tersebut harus tetap mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah kita rancang. Jadi bukan disendirikan ya Bu. Nggih. Jadi harus kita tetap rangkul, kita ajak untuk melanjutkan kegiatan pembelajarannya. Tetapi apabila dari langkah yang pertama ini masih belum menemukan solusi, maka kita bisa komunikasikan dengan orang tua, dan untuk membantu menghadapi masalah yang dirasakan anak. Ngoten, Bu. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya, monggo bisa disampaikan atau sudah cukup, Bu Indah? Sudah, terima kasih. Oke, terima Monggo kasih Bu teman yang Indah. lain. Oh, teman-teman, sebelum saya Ya. melanjutkan, kita sharing terkait asesmen diagnostik non-kognitif yang
mungkin sudah panjenengan sudah lakukan nggih, tapi belum tahu, oh ternyata itu asesmen diagnostik non kognitif. Monggo Bu Vivin. Suaranya Bu, belum dinyalakan. Oke. Beneran, Bu? Nggih, sampun. Oke. Begini, Bu Tia. Saya kan ngajar kelas 2 ya. Nah, itu ada anak yang sering terlambat datangnya gitu ya. Terus saya tanya, kamu kenapa sering terlambat, Nak? Iya, Bu, saya bangunnya kesiangan. Kadang alasannya, iya, Bu, saya nggak dibangunin sama orang tua saya, Bu. Nah, memang mamamu kemana? Ada, Bu, tapi saya nggak dibangunin. Nah, saya kan tanya ya, Bu ya, untuk Iya. memulai sebelum pelajaran ya. Langkah apa sebaiknya untuk mengatasi masalah itu gitu loh, Bu? Apakah itu termasuk asesmen diagnostik agar saya mengetahui kondisi anak yang sebenarnya, ataukah apa namanya, itu memang hanya kebiasaan mereka gitu loh, Bu? Nggih. Baik, Itu terima saja. kasih Bu Vivin. Tadi ada permasalahan di kelasnya Bu Vivin itu ada siswa yang sering terlambat. Dulu di kelas saya juga seperti itu, Bu. Bahkan mereka itu harus disendirikan untuk menerima punishment karena keterlambatan. Nah, ketika ditanya kenapa? Ya karena saya bangunnya kesiangan, mama terlambat membangunkan, seperti itu. Nah, seperti kembali lagi nggih Bu ke bagian ini, ketika kita sudah ajak diskusi tadi, bertanya alasannya kenapa terlambat, kita juga perlu mengkomunikasikan dengan orang tua, Bu. Kita ajak kerjasama orang tua supaya membangun komitmen agar anak tersebut tidak terlambat lagi. Ngoten Bu Vivin, kalau kalau dari saya sendiri nggih, itu memang salah satu contoh asesmen non kognitif yang sudah Bu Vivin lakukan. Tapi alangkah baiknya kita juga perlu mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua, sehingga orang tua itu bisa diajak kerjasama agar datangnya lebih pagi atau mengantarkan anak juga lebih pagi. Setelah itu kalau sudah dikoordinasikan, ulangi lagi asesmen non kognitifnya. Bagaimana? Apakah ada yang terlambat hari ini? Oh, saya sudah tidak terlambat, Bu, karena mama saya sudah mengingatkan. Berarti kan alhamdulillah eh, caranya atau tindak lanjut yang Ibu Vivin lakukan kan sudah sesuai dengan prosedurnya. Ngoten Bu Vivin. Jadi artinya sudah ini ya, sudah masuk ke perubahan gitu, Bu Tia ya. Ya, ya Bu. Oke, bismillah, semangat ya Bu Vivin. Semoga tidak terlambat lagi. Baik, saya lanjutkan untuk materinya, yaitu materi asesmen diagnostik kognitif. Nah, asesmen diagnostik kognitif ini bedanya dengan yang non kognitif tadi. Kalau tadi kan secara apa ya, tanya jawab untuk mengetahui kondisi siswa. Tapi kalau ini kognitif, yaitu bertujuan untuk mendiagnosa kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi aspeknya ke aspek pengetahuan gitu Bapak Ibu di sini. Nah, asesmen ini dilakukan secara rutin dan berkala pada awal pembelajaran, akhir, ataupun pada waktu lain. Seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Indah. Kita biasanya di awal itu kita melakukan pretest nih Bapak Ibu. Pretest terkait kompetensi yang sudah dicapai anak-anak. Kemudian ketika akhir kita bisa melakukan kuis atau tes ataupun pertanyaan, tanya jawab, diskusi dan lain-lain. Nah, asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif dan juga asesmen sumatif, di mana yang materi asesmen formatif dan sumatif ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk asesmen diagnostik kognitif ini yaitu berpusat untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Jadi ini perlu dijadikan catatan penting buat kita semua bahwa ini bukan mengejar target, tapi menyesuaikan
Supaya apa? Supaya siswa itu bisa menjangkau semuanya. Nah, adapun contoh kegiatan dari asesmen diagnostik ini yaitu yang pertama, kita harus melakukan persiapan dan pelaksanaannya. Itu kita harus membuat jadwal dulu Bapak Ibu. Jadwal kapan dilakukan asesmen diagnostik kognitif ini. Kemudian kita harus mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, saya lanjutkan, nggih. Dan asesmen ini Bapak Ibu tidak hanya dilaksanakan ketika di kelas, bisa dilaksanakan ketika siswa itu belajar dari rumah. Kita bisa memberikan kuis ataupun tes ketika anak-anak belajar online. Nah, untuk tindak lanjutnya yaitu kita akan mengkategorikan. Siswa dikategorikan sudah paham atau belum, atau paham sebagian atau paham utuh, itu kita akan nanti bisa mengetahui dari asesmen yang sudah kita laksanakan. Nah, ini adalah contoh dari asesmen diagnostik kognitif, yaitu tentang matematika. Jadi, soalnya ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, Bu. Nah, ini contohnya yaitu menjelaskan dan menentukan panjang berat waktu. Ini adalah salah satu contoh soal untuk asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini. Dari sini kita bisa melihat anak-anak. Ketika sudah menjawab A, berarti dia sudah paham utuh. Dia sudah bisa menentukan panjang dari pensil ini. Kemudian kalau dia menjawab B, oh berarti dia masih paham sebagian. Dan yang C, berarti dia tidak paham terkait membaca panjang benda menggunakan satuan baku. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai ya materi terkait asesmen diagnostik. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Belum? Ya jelas Bu. Ya, baik. Untuk mengetahui seberapa ini ya paham panjenengan terkait materi yang sudah saya sampaikan, hari ini saya punya permainan. Permainannya ini di Kahoot, Bapak Ibu. Jadi jenengan coba sekarang bisa menggunakan HP, perangkat HP, dan bisa membuka alamat yang saya share, nggih. Nah, monggo Bapak Ibu bisa dibuka kahoot.it. Nah, siapa yang sudah membuka Kahoot? Ampun. Nah, di situ terlihat ya, untuk memasukkan game. Dengan bisa memasukkan kode game atau game pin yang sudah ada di layar panjenengan semuanya. Kamu bisa masukkan game dengan kode pin 516438 dan bisa memasukkan namanya panjenengan. Saya tidak bisa masuk, Bu, Kahoot-nya. Kahoot.it. Ya, .it. Ada yang sudah bisa? Kembali terus. Kenapa, Bu? Kembali terus. Kembali terus. Google-nya ya. Butia, saya nggak bisa masuk, Butia. Ya. Saya nggak bisa masuk, Butia. Melalui HP, Bu. Melalui HP. Mohon ditunggu. Nah, alhamdulillah Bu Dina sudah bisa join ya. Nah, ini sudah keluar. Jenengan tinggal masukkan aja PIN-nya.
Tia pinnya berapa? Nah, ini sebentar Bu, sebentar. Coba Bu Dina bisa main dulu. Ini. Nah, ini monggo bisa menjawab true or false ya. Atau kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. True or false, asesmen diagnostik dilakukan untuk menggali informasi mengenai siswa sebelum masuk kegiatan pembelajaran. Sebentar. Oh, masih lagi Mbak. Alhamdulillah benar ya Bu Dina. Baik, berikutnya. Oh, ini sama Bu Indah juga ternyata. Baru masuk, Bu. Oh, baru masuk. Monggo bisa dilanjutkan. Kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang di awal bisa dirubah menyesuaikan hasil rata-rata keseluruhan siswa. Benar atau salah? Alhamdulillah benar, nggih. Kita lihat peringkatnya yang tertinggi siapa yang memimpin ini. Nah, masih Bu Indah atau Bu Dina? Oke, Bu Indah. Masih Bu Indah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tanya jawab adalah bentuk yang paling efektif dan efisien dalam melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. False? Ya, jawabannya benar ya, salah. Bukan hanya jawab ya. Oke. Oh, ada Bu Vivin juga sudah masuk. Ayo Pak Sam. Guru boleh merancang teknik asesmen yang berbeda pada murid yang berbeda. Benar atau salah menyesuaikan gaya belajar. Oke, kita lihat yang memimpin. Masih Bu Indah yang memimpin. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Ayo Pak Sam. Guru boleh merancang permainan di luar kelas sebagai bentuk asesmen mempertimbangkan budaya di luar kelas. Benar atau salah? Langsung. Oke, Bu Indah masih memimpin. Berikutnya, guru perlu menyengaja pemberian umpan balik yang mampu menstimulasi pola pikir bertumbuh. Ayo. Oke, lo ada jawaban yang salah satu. Iya, Bu Dina mulai memimpin. Lanjut, pertanyaan terakhir. Asesmen diagnostik kognitif sangat penting dilakukan untuk memetakan mana saja target capaian pembelajaran. Benar atau salah? Ada satu jawaban yang salah. Dan kita lihat yang memimpin. Oke, Bu Dina ya. Sebentar saya lihatkan. Yang memimpin adalah Bu Dina. Selamat untuk Bu Dina ya. Juara 1. Kemudian juara 2 Bu Indah dan juara 3 Bu Vivin. Pak Sam, lain kali kita main bersama. Alhamdulillah, kita sudah bersenang-senang, kita sudah main dan belajar tadi ya Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya dan pastinya bisa diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran. Dari sini mungkin ada yang ingin menyampaikan apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini. Monggo Bapak Ibu. Saya Bukina, Ibu Tina. Jadi untuk asesmen diagnostik non-kognitif, kita itu sebelum memulai pembelajaran harus tahu kondisi peserta didik seperti apa. Apakah dalam keadaan baik-baik saja, marah, senang, atau sedih. Gitu Bu Tia. Baik, terima kasih Bu Vivin. Tadi sudah disampaikan bahwa asesmen diagnostik non-kognitif itu untuk mengetahui kemampuan atau kondisi peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Sekarang kalau yang kognitif bagaimana? Nih, siapa yang mau menyampaikan? Monggo Pak Sam ini belum merasakan gamesnya ya tadi. Monggo Pak.
penilaian kognitif yaitu Bu, Ya. penilaian yang berkala. Jadi penilaiannya secara berkelanjutan. Ya, terima kasih Maka Pak Sam. evaluasi. Alhamdulillah sudah menyampaikan ya. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang asesmen kognitif dan asesmen diagnostik kognitif dan juga non kognitif. Harapannya nanti kita bisa mengetahui bagaimana kondisi siswa sebelum pembelajaran dan juga kita bisa memberikan tindak lanjut agar siswa merasa nyaman ketika belajar dengan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri kegiatan hari ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa, nggih, Bapak Ibu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, setelah ini bisa melanjutkan aktivitas. Saya akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu.